Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita pada hari ini nikmat iman yang utama, kemudian nikmat kesehatan, kesempatan, dan kemudahan yang sudah Allah berikan kepada kita, sehingga Allah takdirkan kita pada pagi hari ini berkumpul di rumah Allah yang mulia ini. Mari sama-sama ya Bapak Ibu, kita sampaikan salam dan sholawat kita kepada baginda Rasulullah. Ya, sama-sama ya Pak ya. Sebelumnya kita baca dulu kalimat azam kita kepada Allah dan baginda Rasulullah. Mohon diulang, sama-sama kita ucapkan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Safwatullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan doa kita, dengan salam kita, dengan sholawat kita pada pagi hari ini kepada baginda Rasulullah, beliau jawab salam kita sehingga Allah berikan doa Rasulullah kepada kita dalam keadaan keselamatan, keberkahan, dan rahmat Allah yang akan Allah berikan dalam doa baginda Rasulullah SAW. Baiklah, pada pagi hari ini mungkin ada beberapa jamaah kita yang belum kenal ya, yang dari mana? Yang dari Solo, boleh kasih tunjuk tangan? Yang dari Solo, ya, yang dari Padang Panjang. Ya, alhamdulillah. Baru kenal Bu Ayu hari ini Bu ya. Ya, kita kenalan sedikit dulu ya Pak ya. Bapak juga insya Allah ya, kita sering bertemu insya Allah nanti. Nama saya Hajah Ayu Puspita. Gak punya gelar, Lillahi ta'ala gak ada gelar. Tapi saya sangat bangga dengan gelar Hajah. Walaupun kata orang gak perlu disematkan, tapi buat Bu Ayu itu adalah sebagai rasa syukur. Kalimat Hajah di depan nama itu memberikan rasa syukur yang besar kepada Allah, karena Allah telah berikan waktu dan nikmat yang paling besar kepada kami sekeluarga. Kami bisa tinggal di kota Mekah selama lebih kurang 17 tahun, hampir 18 tahun. Alhamdulillah. Itu perkenalan. Tinggal di kota Payakumbuh Pak, di Payakumbuh. Kemudian anak 3, alhamdulillah 1 suami sampai akhir nanti. Dulu Bu Ayu tinggal di Mekah karena suami bekerja di haji, di kantor urusan haji daerah kerja Mekah. Beliau petugas haji mulai dari persiapan penempatan jamaah haji sampai pelaksanaan di musim haji. Lebih kurang 20 tahun dia di kantor urusan haji daerah kerja Mekah. Jadi beliau biasanya yang mengatur, yang di timnya yang mengatur di pemondokan haji, mulai dari persiapan sampai nanti penerimaan dan pemulangan jamaah haji selama lebih kurang
kebetulan beliau ada sedikit gangguan di kaki dan tidak lagi kembali ke Mekah untuk melayani jemaah haji. Suami Ibu Ayu berada di kota Mekah itu semenjak tahun 84. Jadi alhamdulillah beliau menikmati tanah suci Mekah itu sekitar 36 atau 37 tahun. Alhamdulillah, dari usia 16 tahun beliau sudah tinggal di kota Mekah. Kami punya 3 orang anak, alhamdulillah 2 perempuan dan 1 orang laki-laki. Itu perkenalan Ibu ya. Insya Allah siapa yang kebayang mumpung mampir. Kita saling bersilaturahmi. Baiklah, kita akan memulai pertemuan ini pertama dulu dengan istighfar. Karena ini kunci perjalanan ini. Kunci dari perjalanan umroh itu adalah beristighfar. Karena yang sedang kita kejar dalam ibadah umroh ini adalah ampunan Allah. Kita sedang merayu Allah. Kita sedang berusaha untuk mendapatkan ampunan Allah. Kenapa? Karena hanya ampunanlah yang akan memudahkan kita sampai ke surganya Allah. Ya, kita akan mulai pertemuan ini dengan beristighfar. Sama-sama kita tundukkan kepala. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah. Sama-sama kita ucapkan. Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah 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 Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.
Aku datang ke hadapan-Mu ya Rabb. Aku datang ke hadapan-Mu menyambut panggilan-Mu ya Allah. Aku hadir di hadapan Ka'bah-Mu sebagai tamu-Mu ya Rabb. Aku sujud, aku rukuk, aku angkat tanganku ke hadapan-Mu ya Allah. Aku hadir di hadapan Ka'bah ini karena Engkau penuh kasih sayang kepadaku ya Allah. Aku hadir di sini karena kebaikan-Mu ya Allah. Aku datang ke hadapan-Mu dengan kemudahan, dengan rizki dan kesehatan yang telah Engkau anugerahkan. Ya Allah, aku hadir sebagai tamu-Mu di hadapan Ka'bah ini ya Allah. Aku duduk, aku rukuk, aku sujud di hadapan Ka'bah-Mu ini ya Allah, dengan semua dosa yang ada pada diriku ya Allah. Kini ku hadapkan padamu ya Allah. Ku hadapkan semua keburukan diriku, semua kesalahanku ya Allah, semua dosa-dosaku ya Allah. Dosa yang kulakukan dengan sengaja ya Allah. Dosa yang kulakukan karena kesombonganku ya Allah. Dosa yang kulakukan karena serakahnya diriku ya Allah. Dosa atas lalainya aku ya Allah. Dan dosa-dosa karena ketidaktahuanku ya Allah. Ku bawa semua, ku hadapkan kepadamu ya Rabb, yang memiliki jasad dan ruhku ini. Ku hadapkan ya Allah. Betapa buruknya aku, betapa kotornya aku dan hinanya aku saat ini di hadapan-Mu ya Allah. Ku sandarkan hatiku, ku sandarkan harapanku kepadamu ya Allah, atas rahmat kasih sayang-Mu, atas ampunan-Mu ya Allah, atas segala kebaikan-Mu ya Allah. Ya, bersihkanlah aku dari semua dosa-dosaku ya Allah. Bersihkan dan ampunilah aku ya Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah dan petunjuk setelah ini ya Allah. Berikanlah hidayah dan petunjuk setelah ini ya Allah, agar aku terhindar dari semua dosa-dosa yang telah kulakukan, agar aku bisa memperbaiki diriku ya Rabb. Aku mengadukan semua keburukan ya Allah, karena aku tahu tak akan sanggup ya Allah. Tak akan sanggup aku menghadap-Mu kelak. Tak akan sanggup ya Rabb. Tak akan sanggup aku berhadapan dengan diri-Mu kelak, dengan membawa semua salah dan dosa ini ya Allah. Ampunilah ya Allah. Ampunilah ya Allah. Ampunilah ya Ghaffar. Ya Ghaffar. Ya Ghaffar. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau telah jadikan aku tamu-Mu ya Allah. Walaupun aku tahu aku belumlah merupakan hamba-Mu yang pantas Engkau muliakan sebagai tamu. Terima kasih ya Allah. Ya Allah, ada hati yang memandang kami dengan kebencian, maka lembutkanlah hati mereka ya Allah. Andai kata ada hati hamba-Mu yang pernah tersakiti karena sikap dan lisan-Mu ya Allah, sembuhkanlah hati mereka. Andai kata ada hati hamba-Mu yang ingin menyakiti kami ya Allah, hindarkanlah aku dari mereka. Aku tidak tak mampu mengobati dan menyenangkan hati siapapun ya Allah, karena hatiku dan hati mereka adalah milik-Mu, dan hanya Engkau lah yang mampu mengaturnya, segala isi dan segala setaranya. Ya Allah,
Jadikanlah kami selalu menjadi hamba-Mu yang penuh dengan rasa syukur. Jadikanlah kami hamba-Mu yang penuh dengan rasa sabar. Jadikanlah kami hamba-Mu yang penuh dengan rasa ikhlas dalam kehidupan kami, dalam ibadah kami, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah. Ridhoilah kami, ya Allah. Ridhoilah kami, ya Allah. Ridhoilah kami dan rahmatilah kami, ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rahman ya rahim ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, ini karena ini adalah pertemuan kita terakhir ya, manasik kita terakhir. Bu Ayu ingin menguatkan muhasabah. Bu Ayu ingin menguatkan muhasabah. Muhasabah inilah yang menjadi hasil nanti. Muhasabah inilah yang menentukan nanti hasil dari perjalanan umrah ini. Semakin kita bisa bermuhasabah, semakin kita meyakini diri kita bahwa kita menginginkan ampunan Allah. Disitulah hasil dari ibadah umrah ini. Jadi hal utama yang harus kita ingat dalam ibadah umrah ini adalah ibadah muhasabah diri. Baiklah, Bu Ayu akan mengulang bagi yang sudah beberapa kali bertemu, dan ini untuk yang baru, Bu Ayu akan mengulang kembali materi manasik ini dari awal. Sebelum kita berada menuju kedua tanah suci, kita harus bisa menjawab 3 pertanyaan. Ya, Bu Ayu akan khususkan, akan khusus kepada yang baru ya. Ibu umrah kan? Mau umrah? Ngapain umrah? Kenapa ibu harus umrah? Kenapa harus umrah? Ibu? Nah, ini sering belum ditahu. Ini harus dijelaskan. Mengapa kita harus umrah? Sebelum kita pergi umrah, kita harus bisa menjawab 3 hal. Mengapa kita harus umrah? Siapa kita ketika berada di tanah suci, dan apa yang harus kita dapatkan? 3 pertanyaan ini terjawab dulu sebelum kita menuju tanah suci. Oke? Ini agak cepat ya Bu ya. Karena apa? Sebenarnya ini 3 kali pertemuan nih. Nah, ini tapi Ibu yang intinya mau dikasihkan. Mengapa kita umrah? Karena menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Kita wajib menyempurnakan rukun Islam yang kelima karena Allah sudah beri kita kemampuan. Karena kita sudah mampu, berarti wajib. Ngapain kita umrah? Karena kita sedang melakukan kewajiban kita untuk melengkapi rukun Islam yang kelima, karena Allah sudah beri kemampuan. Kalau nggak kita lakukan, apa yang terjadi? Silakan pilih, kata Allah. Bagi hamba-hambaku yang sudah memberikan kemampuan dan dia tidak lakukan melaksanakan haji atau umrah, silakan pilih, kata Allah. Silakan engkau pilih, engkau boleh mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Kenapa kita harus umrah, Adinda? Karena kita sedang memberikan kewajiban kita kepada Allah, karena Allah sudah mampukan kita. Kalau nggak kita kerjakan, boleh pilih mau jadi Yahudi atau Nasrani. Itu ancamannya. Itu pertanyaan pertama. Mengapa kita harus umrah? Karena kita sudah wajib melakukan rukun Islam yang kelima. Nah, kenapa kita harus wajib? Karena kita harus memberikan hak Allah dari kemampuan yang Allah berikan. Allah mampukan kita. Apa hak Allah yang harus kita berikan? Pertama, rizki.
Apa? Rizki. Rizki yang ibu berikan sekarang bukan untuk travel, bukan untuk fasilitas, bukan untuk memuaskan nafsu kita. Rizki yang kita keluarkan dari ibadah umroh ini kita ikhlaskan untuk Allah, bukan untuk fasilitas, bukan untuk menyenangkan nafsu kita. Boleh makan lama, boleh lalu lama di hotel yang bagus, tidak. Rizki ini kita serahkan kepada Allah seikhlasnya. Apapun yang terjadi nanti, itulah yang sedang Allah berikan kepada kita sebagai pelayanan Allah kepada tamunya, dan juga sekaligus untuk menguji kita di mata Allah. Jadi Bu Ayu tidak mau lagi setiap yang pulang umroh mencaci maki atau menceritakan sesuatu yang buruk di dalam perjalanan ini. Kenapa? Takut di situ ada umpatan kita kepada Allah. Menjadi umpatan kita umpat kepada Allah. Kenapa? Karena manusia ini hanya bisa berencana. Inilah pelajaran yang harus kita pahami dalam perjalanan haji dan umrah. Kalau travel ke Eropa mau silakan dicaci maki, travelnya silakan. Karena itu bukan perjalanan ibadah. Karena Allah menuntut keikhlasan kita dari rezeki yang kita berikan kepada Allah. Dan insya Allah semua travel akan berusaha. Mereka akan berusaha memberikan kita yang terbaik, karena mereka ingin travelnya terus berkembang dan maju. Tapi buat kita tidak. Buat kita menjaga keikhlasan. Karena rezeki ini kita berikan untuk Allah. Apalagi yang harus kita berikan di dalam perjalanan ini? Yang kedua, kesehatan. Ya, ibu yang kerudung putih umur berapa sekarang? 73. Ya, 73 tahun kali 365 hari. Berapa hari yang sakit? Nah, ya Pak, betapa besar nikmat sehat. Jadi pergi umroh ini kita serahkan kepada Allah, sehat yang Allah berikan. Apa yang terjadi? Kalau orang benar-benar menyerahkan kesehatannya untuk beribadah, dia semangat. Kaki sakit-sakit, no problem. Ikulah sekian tahun sehat. Kemarin ada jamaah Bu Ayu dari satu travel berangkat pakai tongkat 3 ini Pak. Tingkat 3. Ragu itu lidahnya, gimana nanti tawaf sa'i. Bu, kalau ibu yakin, ibu serahkan sehat ibu untuk Allah selama di Mekah dan Madinah, insya Allah sehat. Alhamdulillah. Ketika pulang lidahnya datang ke rumah Bu Ayu, dia bilang, Bu, ibu yang pakai tongkat 3 tawaf sa'i dengan aman sendiri tanpa tongkat, pulang sehat. Ini bukan cerita bohong, baru kemarin, bulan kemarin mereka pergi. Kenapa? Karena mereka yakin, Bu Ayu yakinkan dia, selagi sehat berikan untuk Allah, dan itu yang dilakukannya. Keinginan memberikan sehatnya kepada Allah, menjanjikan dia pulang dalam keadaan tanpa tongkat. Baru bulan kemarin dia berangkat. Kalau benar-benar kita ingin serahkan sehat kita kepada Allah, baraju atau tenaga oleh ibadah. Ya, satu apa tadi yang kita serahkan? Ikhlaskan. 2, sehat. Yang ketiga, waktu. Nah, ibu lagi, ya, ini yang baru. Ibu umur 72 tahun, ya, 72 tahun. Sehari 24 jam, ya. Berapa menit itu Allah? Berapa menit untuk Allah? 24 jam kali 360 menit. Berapa menit untuk Allah? Nah, umroh ini Allah sedang minta waktu kita. Allah sedang meminta waktu kita bersama Allah dan untuk Allah. Jadi gak ada waktu di sana untuk hal yang lain. Gak ada waktu untuk di sana mengingat suami yang di rumah. No.
Tidak ada untuk mengingat anak, apalagi mengingat tombolnya yang masih dibuka atau tidak. Waktu 12 hari berarti 13 hari ini waktu kita bersama Allah dan untuk Allah. Kenapa? Karena Allah tidak sediakan waktu ini untuk semua hambanya. Waktu ini hanya diberikan bagi hamba-hamba Allah yang dipilih sebagai tamu Allah. Jangan sia-siakan. Ya, coba bayangkan Bu, 360 menit kali 24 jam kali umur Ibu. Berapa persen berani memberikan kepada Allah? Mungkin 0, sekian persen ya Kak ya. Sekarang Allah memberikan panggilan untuk menutup waktu itu bersama Allah dan tidak diberikan kepada semua hambanya. Kita adalah orang yang dipilih Allah. Sadari itu. Sehingga apa yang terjadi di Mekah dan Madinah gak sibuk ke mall, tidak sibuk putar-putarin masjid. Walaupun gak kenal kita dengan masjid, tidak penting. Yang penting kita berada di hadapan Ka'bah bersama Allah. Perbanyak itu. Perbanyak ibadah bersama Allah. Oke? 2 pertanyaan terjawab. Baru satu pertanyaan. Mengapa? Kita ulang. Mengapa kita umrah? Kita memenuhi rukun Islam yang kelima karena Allah sudah beri kemampuan. Kemampuan itu yang sedang kita berikan kembali kepada Allah, yang menjadi haknya Allah atas 3 hal. Apa itu? Rizki, sehat, waktu, semangat ibadah. Ya, jangan sakit-sakit seketek lalu ke masjid lah, rugi. Waktu ini belum tentu terulang. 13 hari ini belum akan tentu terulang kembali. Rugi kita. Kita sudah dipilih oleh Allah. Allah sudah memuliakan kita sebagai tamunya. Pertanyaan kedua, siapa kita di 2 tanah suci? Bu Ayu tanya adik yang kacamata. Siapa Adinda ketika berada di Mekah dan Madinah? Kita harus tahu diri. Apa Bu? Tamu Allah. Sepakat ya? Kita ini tamu. Semua yang pergi ke tanah suci Mekah dan Madinah adalah tamu Allah. Lanjut pertanyaan. Apa yang harus dilakukan seorang tamu kepada tuan rumahnya? Tuan rumah kita ini bukan sembarang, adalah pemilik jasad dan ruh kita. Apa yang harus kita lakukan? Memuliakannya. Kewajiban seorang tamu kepada tuan rumah adalah memuliakannya. Ya, sepakat ya? Kita sedang pergi umroh ini untuk memuliakan Allah. Kita lanjut pertanyaannya, bagaimana cara memuliakan Allah? Bagaimana cara kita memuliakan Allah? Ayo. Mengingatnya di hati dan pikiran. Apa Bu? Mengingatnya di hati dan pikiran. Allah itu memberikan kita banyak nikmat, dan nikmat itu tidak akan mampu kita hitung. Allah minta dibalas? Tidak. Allah tidak pernah minta dibalas nikmat yang Allah berikan. Tidak pernah Allah minta balas. Apa yang diinginkan Allah kepada kita sebagai hamba? Sederhana. Yang Allah inginkan dari hambanya adalah mengingatnya. Mengingat Allah. Jadi kita pergi umroh ini pergi untuk mengingat Allah, karena kita tahu agar Allah itu gembira, agar Allah senang, agar Allah kita muliakan dengan mengingatnya. Gak nampak memang Allah itu di mana atau seperti apa, tapi hati kita mengingat Allah. Lanjut pertanyaannya, bagaimana cara mengingat Allah? Cara paling mudah mengingat Allah itu adalah zikrullah. Nah, zikrullah. Karena dengan zikir kita lah Allah itu merasa senang. Cara menyenangkan Allah itu dengan mengingat Allah. Cara mengingat Allah itu dengan zikrullah. Wahyu terus mengatakan di setiap manasik. Apa itu
dan umroh? Sederhanakan, jadikan satu kalimat. Apa itu haji dan umroh? Kalau Bu Ayu sederhanakan dalam satu kalimat, haji umroh itu adalah perjalanan zikrullah, perjalanan mengingat Allah. Silakan lihat di surat Al-Baqarah. Ketika kalau di haji, ketika kamu di Musdalifah berzikirlah, sampai di Mina berzikirlah. Tidak ada kata lain kecuali zikrullah. Begitu juga dengan umrah. Ini perjalanan zikir mengingat Allah. Haji umrah itu dua hal. Satu, perjalanan zikrullah. Yang kedua, perjalanan keluar masuk masjid. Keluar masuk masjid. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai tamu Allah? Siapa kita? Tamu Allah. Apa yang harus dilakukan tamu Allah? Memuliakan Allah. Bagaimana cara memuliakan Allah? Dengan mengingat Allah dalam zikir. Sepakat? Kita sepakat? Ini yang akan kita ikhtiarkan. Pergi mengingat Allah, bukan wisata. Bukan hanya berputar-putar di Ka'bah dan bolak-balik Safa Marwah. Tidak. Tapi adalah perjalanan zikrullah. Perjalanan zikir yang akan menjadikan Allah gembira ketika menerima kita sebagai tamunya. Oke, pertanyaan kedua terjawab. Siapa? Siapa kita? Kamu? Allah. Yang harus memuliakan Allah dengan mengingatnya dalam zikir. Pertanyaan terakhir. Apa yang harus kita dapatkan dari ibadah ini? Jangan umroh awam. Harus ada yang tak bawa dan harus tahu apa yang harus bawa pulang. Apa yang harus kita dapatkan? Janji Allah. Apa yang harus kita dapatkan dari umrah ini? Kita dapatkan janji Allah. Kita ikhtiarkan untuk mendapatkan janji Allah. Karena janji ini gak diberikan gratis. Janji ini harus ada ikhtiar. Janji ini harus ada kesungguh-sungguhan. Kita harus mendapatkan janji Allah. Kita tanya lagi, apa janji yang dijanjikan Allah dalam ibadah ini? Apa yang Allah janjikan? Surga. Balasan bagi umrotan mabrurat adalah jannah. Adalah surga. Kita menginginkan janji Allah surga. Bagaimana cara mendapatkan surga? Dengan 3 hal. 1, mendapatkan ampunan Allah. Itu yang dijanjikan. Umroh ini akan memberikan ampunan bagi orang yang mengikhtiarkan. Kenapa Allah menjanjikan ampunan? Agar surga dapat. Karena setiap hari Allah memberikan kita 3 hal. 1, nikmat. Di tengah nikmat. 1, pahala. Di tengahnya nikmat. Ini pahala. Ini nikmat. Ini dosa. Setiap hari itu ada. 1, pahala. Kita pasti ada kebaikan. 2, nikmat Allah pasti Allah berikan setiap hari. Kemudian kita pasti ada dosa setiap hari. Itu setiap hari berjalan. Kenapa Allah menjanjikan dosa diampuni bagi orang yang umroh dan mabrurat? Karena kalau kita abaikan ini dosa tadi ya, kita hilangkan dosa ini. Kita adu, kita timbang. Kita timbang pahala sama nikmat Allah. Ibu ya, ibu kan? Bu ya, pahala ibu ini sama nikmat yang Allah berikan, mana yang berat? Nikmat. Masuk surga ada ibu. Nikmat aja gak tutupi dengan pahala. Masuk surga gak kira-kira? Kalau kita timbang aja dulu pahala kita dengan nikmat untuk membalas kebaikan Allah, seimbang gak? Tidak. Apalagi kalau ditambah dengan dosa. Justru dari itu Allah menjanjikan dosa ini diampuni kalau kita umroh dan mabrurah. Allah janjikan. Agar apa? Agar kita bisa masuk surga. Kalau dosa ini diampuni, dibersihkan, hilanglah si dosa ini. Apa yang kita hadapkan kepada Allah? Tinggal pahala. Karena nikmat ini tidak akan pernah ditimbang oleh Allah. Nikmat
nikmat ini tidak pernah Allah minta untuk diganti atau dikembalikan. Masuk surga nggak kira-kira? Masuk surga nggak? Masuk nggak? Insya Allah. Kenapa yang tinggal pahala dosa sudah hilang. Jadi untuk pergi umroh harus di mindset berpikirnya merayu Allah untuk mendapatkan ampunan. Rayulah Allah untuk mendapatkan ampunan. Muhasabahin. Agar apa? Si dosa ini hilang. Tidak akan kita hadapkan nanti lagi kepada Allah. Tinggal pahala, nikmat gak bakal ditimbang sama Allah. Allah tidak akan mengukur nikmatnya kepada siapapun. Nah, mindset berpikir ke tanah suci Mekah dan Madinah untuk mendapatkan surga dengan cara membersihkan diri dari dosa. Ya, sepakat? Kalau nggak percaya, Ibu Ayu tanya. Pak, umur berapa Pak sekarang? Umur berapa? 75. Anggap 15 tahun balik. 360 ya Pak. Sekarang itu di aras catatan Bapak ada 120 buku. Sudah ada, ya, 120 buku catatan. 60 catatan amal yang dicatat malaikat rakib, kemudian 60 buku malaikat atid. Insya Allah Pak Yu doakan. Ya Pak, Bapak berdua dan semua yang berangkat, Allah berikan ampunan. Bu Ayu yakin Bapak masuk surga. Bayangkan 60 catatan dosa hilang, yang ditimbang tinggal 60 catatan amal. Mungkin hidup kita sekian tahun lagi. Yakin masuk surga Pak? Dapatkan ampunan. Ada surga yang menunggu bagi orang-orang yang dipanggil menjadi tamu Allah. Sekarang tergantung bagaimana kita berikhtiar dan meyakini hal tersebut. Kita yakini dan kita ikhtiarkan sehingga dosa ini benar-benar Allah bersihkan. Nanti kalau Bapak sampai di surga duluan, jangan lupa Bu Ayu ya Pak. Amin. Amin. Bayangkan, Bapak itu sudah menumpuk, tinggal kita berdoa semua dari kita, Allah hilangkan catatan amal buruknya. Tinggal amal baik. Tinggal kita menunggu kapan Allah panggil, dan insya Allah amal baik kita lebih banyak daripada dosa. Kesempatan mendapatkan surga dengan cara melewati jalan tol. Ya. Jadi apa yang harus kita dapatkan? Yang pertama ampunan. Yang kedua, doa-doa dikabulkan. Jadi dalam umroh ini kesempatan kita banyak berdoa. Berdoalah sebanyak-banyaknya. Karena ini kesempatan Allah menjanjikan kita, doa kita akan dikabulkan. Nanti sebelum Bapak Ibu berangkat, setiap anak, kalau punya anak, kalau udah berangkat dengan istri, suruh tulis. Tulis masing-masing doanya, bawa ke Mekah, bawa ke Masjidil Haram, buka nanti di depan Ka'bah. Apa yang terjadi? Ketika kita membacakan doa orang lain di hadapan Ka'bah, maka doa itu juga kita dapat. Doa itu juga diberikan kepada kita yang berdoa. Bayangkan, mungkin dia mendoakan sesuatu yang tidak terpikirkan oleh kita, tidak terpikirkan bahwa itu sesuatu yang baik, yang harus diminta kepada Allah. Ternyata diminta oleh orang itu, kita juga dapat. Allah juga kan kabulkan. Kalau orang pergi haji dan umrah, Bapak Ibu selalu bilang, anak-anak itu suruh nulis, karena takut lupa. Kita takut lupa apa yang mereka inginkan. Kita punya kesempatan mendapatkan doa yang dikabulkan. Bawa catatan-catatan doa mereka, bacakan di depan Ka'bah. Kita dapat pahala membacakan doa. Doa itu juga diberikan kepada kita. Apalagi untuk keluarga dekat, anak, istri, suami, saudara. Ada kan orang tetangga, Bu, doaan apa bisa di situ deh, tolong tulis. Agar kita ingat, tulis yang membaca doa depan Ka'bah. Karena pahala itu, mendoakan orang lain itu juga pahala.
dari janji Allah? Allah menjanjikan apapun yang kita korbankan untuk pelaksanaan ibadah ini Allah ganti berlipat-lipat. Salah satu buktinya, si ibu yang sakit tadi kakinya, dia serahkan haknya Allah dalam bentuk kesehatan, Allah ganti kesehatannya berlipat-lipat sehingga dia pulang dalam keadaan normal. Baru bulan kemarin Bu Ayu ya sendiri waktu mana sih pakai tongkat Bu, jalan pelan-pelan pulang, Masya Allah. Karena apa? Di dalam hatinya dia punya keyakinan kesehatan yang diserahkannya kepada Allah, dan Allah ganti kesehatannya dengan lebih baik, dan Allah kabulkan doanya agar mendapat kesembuhan. Ya, jadi ada 3 hal yang harus kita dapatkan tadi. Dosa diampuni, doa kita dikabulkan, kemudian Allah janjikan mengganti semua yang kita korbankan, apalagi rizki akan Allah tambah keberkahannya. Jangan mengharap rizki ini banyak, mintalah berkahnya. Banyak tak berkah tak ada guna. Sedikit berkah itu membawa ketenangan, memberikan manfaat. Allah akan berkahi. Ya, itu untuk apa pertama. Doa agak sedikit cepat ya, karena kita akan praktek sesudah ini. Kemudian, apa bekal yang harus kita bawa dalam ibadah ini? Nah, ingat ya, rantang kita berapa Bu? Berapa rantang kita? Hah? 4 apa 5? Jangan lupa lagi, udah mau berangkat nih. Berapa rantang kita? Berapa, Linda? Lupa. Rantang berapa? Kita bawa rantang ke Mekah, kan janji bawa rantang. Bu Ayu mengilustrasikan ke Mekah bawa rantang. Bekal. Rantang pertama isinya istighfar. Apa? Rantangnya itu kan ada rantang apa tingkek-tingkek tuh Pak. Kalau bawa rantang limo tingkeknya. Tingkek pertama isinya itu yang paling penting dulu. Istighfar. Apa isi di dalam rantangnya? Pengakuan dan penyesalan. Rantang pertama isinya istighfar. Di dalamnya ngaku, memuhasabah diri. Rantang kedua isinya zikrullah. Agar apa? Agar membuat Allah senang. Agar membuat Allah senang karena kita tamu Allah. Jadi ini perjalanan zikir, banyak zikir. Rantang ketiga salam. Apa kalimatnya? Yang tadi kita baca. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Safwatullah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, kenapa kita harus membawa rantang salam? Karena kita menjadi tamu Rasulullah SAW. Ayo luruskan niat lagi. Ibu ke Madinah nanti ya? Ya Ibu yang baru, Ibu ke Madinah kan nanti? Nah, ke Madinah ngapain? Apa yang mau dituju di sana? Harus jelas. Ibu ke Madinah ngapain? Hah? Menemui baginda Rasul. Tidak ada lagi ya jamaah umroh bilang ngapain ke Madinah, ziarah kubur, menziarahi makam Rasulullah. Tidak. Kita datang ke Madinah menemui baginda Rasulullah. Walaupun yang nampak nanti oleh kita hanyalah makam beliau, tapi kita datang sebagai tamu yang menemui beliau. Karena Rasulullah itu tidak mati. Apa buktinya? Rasulullah berkata kepada sahabatnya yang bernama Abu Hurairah, setiap kali umatku menyampaikan salam padaku, maka Allah kembalikan ruhku untuk menjawab salam umatku. Kira-kira berhenti tidak Rasulullah jawab salam? Tidak. Ibu berapa kali salam sama Rasulullah sehari? Hah? Adinda berapa kali menyapa Rasulullah?
Setiap kapan itu? Jangan keliru lagi, itu sholawat, salamnya beda. Tahiyat, apa ucapannya? Mantap, ibu didoakan Rasulullah. Setiap hari umat muslim yang melakukan sholat 5 waktu sehari semalam pasti menyapa Rasul. Di waktu apa? Di waktu tahiyat. Apa kalimatnya? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Siapa yang mengucapkan barusan dapat jawaban. Apa kata Rasulullah? Ibu siapa namanya? Ibu tadi jawab. Siapa nama ibu? Mutia. Apa kata Rasulullah sama ibu tadi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mutia. Disebut satu-satu orangnya. Apa yang terjadi kalau kita mendapatkan jawaban salam dari Rasul? Kita dapat doa. Siapa yang mendoakan kita? Manusia paling mulia dari semua manusia yang ada. Apa doanya? Waalaikumsalam. Kita selamat. Warahmatullah. Allah berikan rahmatnya. Wabarakatuh. Dan Allah berikan berkah. Bayangkan. Jadi ketika sholat jangan lagi salam sambil melengok. Salam tidak ada mahabbah. Salam tidak ada rasa. Tidak terhubung dengan baginda Rasulullah. Karena apa? Nanti Bapak Ibu akan masuk ke Masjid Nabawi, pergi ke Raudhah, menyapa beliau di Raudhah. Menyapa beliau di Raudhah. Bagaimana rasanya Bu? Ada tamu masuk rumah kita, Assalamualaikum, tapi tidak ada 3 kawan. Melengok kiri kanan, Pak, arah sebuah rumah. Sakitnya tuh di sini. Jangan sampai Rasulullah merasakan itu nanti ketika sampai kita di Raudhah. Salamlah dengan salam yang sempurna, dengan membawa mahabbah, dengan yakin bahwa kita dapat doa dari baginda Rasulullah. Bu, ayo ulang lagi. Banyak orang yang pergi haji dan umrah sampai di Raudhah, apa yang ada di pikirannya? Raudhah adalah taman surga. Raudhah adalah tempat di mana doa-doa akan dikabulkan. Apa yang diminta di Raudhah? Ya Allah, toko cilik jadikan ampe ya Allah. Ya Allah, anak sarjana dapat jabatan yang tinggi ya Allah. Ya kan? Apa perasaan Rasulullah? Kita salam sekedar salam, tidak ada mahabbah kepada Rasulullah. Sedangkan yang kita tuju ke Madinah untuk menemui baginda Rasulullah SAW. Ingat, tidak boleh lupa, jangan sampai lupa. Sampai di Raudhah nanti salam ke Rasulullah, kemudian menghadap ke kiblat. Habis salam, hadap ke kiblat. Doa ini nggak boleh lupa, ya. Apa doanya? Ya Allah, aku menemui kekasihmu hari ini ya Allah. Nanti kan di Raudhah ini jawabannya. Ya Allah, hari ini ku temui kekasihmu ya Allah, baginda Rasulullah SAW. Aku mencintainya ya Allah. Aku berharap syafaat darinya. Hari ini ku sampaikan salam kepada beliau. Beliau jawab salamku ya Allah. Tidak nampak wajahnya. Ku sampaikan salam hari ini, tidak nampak wajah kekasihmu ya Allah. Tidak terdengar jawaban salamnya ya Allah. Ya Allah, ku mohon jangan tolak doaku yang satu ini, karena tempat ini tempat Engkau yang janjikan Engkau akan mengabulkan doaku. Pertemukan kelak ya Allah aku dengan kekasih, sehingga mataku ini kelak dapat melihat nurnya, sehingga kelak telingaku ini dapat mendengar jawaban salam dari kekasihmu ya Allah, dan kelak aku mendapatkan air telaga Kausar dari tangan mulia baginda Rasul. Doa ini jangan lupa. Minta kepada Allah
Di hari itu kita menemui kekasihnya, belum terlihat wajahnya, belum nampak cahayanya, nurnya, belum terdengar jawaban salamnya. Tagih janji Allah di situ. Allah menjanjikan doa yang dikabulkan. Jangan tolak doa ini ya Allah. Pertemukan kelak aku dengan kekasihmu ya Allah, sehingga kulihat nurnya, sehingga kulihat indah wajah beliau, sehingga ku dengar jawaban salamnya dan ku dapatkan air telaga Kausar langsung dari tangannya yang mulia. Karena Allah, orang yang bisa bertemu dengan baginda Rasul hanyalah orang yang selamat dari syirak dan sampai ke surganya Allah. Jadi kalau Allah menemui baginda Rasulullah dengan harapan kelak Allah pertemukan kita dengan beliau di surganya Allah. Perbanyak salam. Selama di Madinah, selama di Mekah, dimanapun berada, ketika hati tergetar kepada baginda Rasulullah, ucapkan salam. As-salatu wassalamu ala Rasulillah. Ulang-ulang itu. Karena kita selalu dalam doa Rasul. Kalau kita ucapkan itu, kita dalam doa Rasul. Insya Allah janji beliau untuk syafaat itu akan kita dapatkan. Perbanyak salam. Itu rantang keberapa tadi? Rantang ketiga. Boleh ulang? Rantang pertama isinya istighfar. Tujuannya ampunan. Penyesalan. Tujuannya ampunan. Rantang kedua zikrullah. Tujuannya agar mengingat Allah sehingga Allah gembira. Rantang ketiga salam. Apa tujuannya? Mendapatkan selalu doa dari baginda Rasulullah dan kelak mendapatkan syafaat. Rantang keempat barulah sholawat. Sholawat ini memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Kenapa? Sholawat itu akan memberikan kemudahan.